Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk bacaan kartu tarot. Apa kabar? Ya, semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah saat ini hanya ada kamu di isi hati dan pikirannya. Saat ini hanya ada kamu di isi hati dan pikirannya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu, ada energi siapa sih yang saat ini hati dan pikirannya hanya ada kamu. Ada energi The Moon ya. Ada energi seseorang yang sedang resah, sedang galau, sedang kepikiran kamu gitu ya. Ini juga mungkin saja ada energi dia masih membayangkan soal kamu ya. Seseorang yang sepertinya mungkin kayak pingin terus berjalan melanjutkan hidupnya, tapi perasaannya itu serba bingung ya. Apakah memang dia itu mau sendiri ya, atau mungkin dia masih mau melanjutkan hubungan dengan kamu ya. Di sini ada kegalauan, khususnya di setiap malam hari dia jadi sering kepikiran gitu ya, dan emosi-emosi itu jadi penuh dengan pergejolakan. Oke? Dan ada energi Magician ya, tapi di depan dia menampilkan sebagai sosok yang kuat. Dia mampu, dia bisa ya untuk melakukan segalanya. Mungkin dia merasa dia bisa bertahan, dia bisa mampu, dia sedang mengusahakan berbagai cara untuk dia bisa berhasil dan sukses di dalam hidupnya dia ya. Meskipun di dalam batin itu penuh dengan kerisauan, jadi dia tampilkan sesuatu yang berbeda ya. Dan nampaknya ya, hubungan dengan kamu ini banyak mempengaruhi aspek di dalam kehidupan dia. Ada energi The Sun. Wah, ini lucu sekali. Di sini ada energi The Moon, di sini ada energi The Sun. Jadi mungkin saja orang ini adalah orang yang sangat berbeda dengan kamu. Ya, energinya sangat mungkin bertolak belakang. Ya, yang satu feminim, yang satu maskulin. Ya, yang satu lebih gelisah, yang satu tampil dengan tampilan yang lebih ceria. Aku nggak tahu karena ini bisa saja terbolak-balik antara kamu sama dia. Orang yang ingin berhasil, ingin sukses ya. Orang yang sedang terbuka dengan segala apapun kesempatan ya. Jadi mungkin banget orang yang sedang mencari kesempatan untuk eksplorasi. Banyak hal yang ingin dia coba. Dan orang yang tapi secara pikiran juga banyak sekali ide-ide ya. Banyak sekali ide-ide di kepalanya dia ya. Banyak hal yang mungkin dia rencanakan di dalam hidupnya dia. Tapi ini juga adalah ada energi yang kuat dari Ace of Swords ya. Secara pikiran dia banyak ide, tapi juga secara hal yang lain dia kepikiran untuk terinisiasi dengan kuat untuk memulai komunikasi sama kamu ya. Sepertinya ada ketenangan dan kedamaian yang hanya bisa dia dapatkan kalau dia sudah berkomunikasi sama kamu. Dan ada energi Two of Cups. Hatinya dan jiwanya terpanggil, pikirannya itu terpanggil untuk berkomunikasi dengan kamu, karena memang secara hati dan perasaan mungkin saja kalian adalah energi dari soulmate, pasangan jiwa, saling mengisi, saling memenuhi satu dengan yang lain ya. Kita lihat lebih jauh lagi, kira-kira ciri-ciri dia seperti apa. Ini kan perasaan batinnya. Oke, ada Ten of Pentacles, jadi datang dari keluarga yang mungkin dia mengutamakan sekali keluarganya ya. Ada yang sangat mengutamakan keberhasilan dan kesuksesan ya. Jadi sangat mungkin latar belakang keluarganya juga mungkin ya, banyak yang datang dari keluarga yang cukup beruang gitu ya. Dan ada energi The World. Orang ini tuh ada tipe perfeksionis ya. Dia ingin banyak sekali yang dia raih, ingin banyak sekali yang dia dapatkan ya. Dan saat ini mungkin sekali fokusnya dia adalah menyeimbangkan berbagai aspek di dalam kehidupan dia. Orangnya cukup open minded ya. Dan ada energi dia merasa sekali mungkin ada jalinan atau kontribusi semesta sama hubungan kalian. Dan ada Three of Wands. Mungkin saja orang ini LDR dari kamu ya.
Dia LDR dari kamu, dan saat ini sangat mungkin fokusnya itu banyak mungkin ke arah keluarganya gitu ya. Tapi di sisi lain dia masih memantau kamu dari kejauhan ya. Ada energi memantau dari kejauhan. Dia sedang merencanakan banyak hal ke depannya harus gimana. Bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini? Ada energi Page of Pentacles. Ya, masing-masing nampaknya masih punya pemikiran masing-masing, masing-masing sama-sama. Ada hal yang sedang diperjuangkan, kamu sedang berjuang, dia juga mungkin sedang berjuang, ya. Untuk mungkin masalah materi, ada yang lagi belajar lagi, ya. Dan ada Queen of Pentacles, ada Page of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Di sini situasi hubungannya juga terjadi perbedaan ya. Kamu bisa melihat yang satu masih page, yang satu udah jadi queen. Jadi mungkin banget ini ada perbedaan, memang mungkin dari segi umur, dari segi status sosial, dari status ekonomi, keadaan keuangan gitu ya, statusnya juga gitu ya. Mungkin yang salah satu sudah punya pasangan, yang satu masih single. Ada perbedaan usia juga gitu ya. Tapi di sini ada satu kesamaan, yaitu sama-sama punya pertimbangan masing-masing. Jadi kamu punya pertimbangan, dia punya pertimbangan masing-masing. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa di hati dan pikirannya saat ini hanya ada kamu. Oke. I'm on a spiritual journey, you have awakened me. Nah, kenapa kamu ada di dalam hati dan pikirannya dia? Karena orang ini sedang dalam proses perjalanan jiwa, ya, perjalanan spiritual, yang mana kamu menjadi salah satu faktor terbesar untuk menyadarkan dia atau membangkitkan sisi spiritual di dalam dirinya dia. Ya, mungkin ketika ada konflik-konflik dengan kamu, atau kamu juga mungkin banyak mengarahkan, kamu banyak sharing, kamu banyak kasih tauin dia soal perjalanan jiwa, gitu ya. Jadi kamu banyak kasih dia energi pemicu ya. Jadi mungkin sekali apa yang terjadi sekarang di hati dan pikirannya adalah energi perjalanan jiwa. Truth is I'm in love with you. Kebenarannya adalah aku jatuh cinta sama kamu. Jadi mungkin saja ya, sebelumnya orang ini banyak denial, atau orang ini banyak tidak yakin dengan perasaan dia sendiri ya. Ya tadi Sora bilang dia punya banyak pertimbangan sendiri, tapi ternyata kebenarannya adalah dia itu jatuh cinta sama kamu. Dia itu masih sayang sama kamu. I'm not happy in my current situation. I'm miserable without you. Kenapa kamu ada di hati dan pikirannya? Karena dia itu saat ini nggak bahagia di dalam situasi dan keadaan dia. Dan dia itu sangat-sangat berantakan tanpa kamu. Ya. Bagaimana situasi dan keadaan dia tanpa kamu? Energi justice. Wah. Sepertinya ada yang sedang menjalankan karma ya di dalam hidupnya dia. Ada yang sedang berlangsung ya. Ada yang mungkin sedang merasakan buah hasil apapun itu ya yang dia lakukan ya. Ada yang mungkin mengalami hal-hal tidak mengenakan karena apa yang telah pernah terjadi sebelumnya. Intinya sedang menjalankan buah karma masing-masing. Dan buah karma itu macam-macam bentuknya. Ya, tapi kalau dibilang miserable, kemungkinan besar itu buah karmanya kurang mengenakan ya. Dan dia itu mungkin bingung tanpa kamu. I know you are my soulmate, babe. Our bond is magnetic. I'm seeing all the signs. Ya, jadi kenapa dia itu merasakan kamu terus ada di hati sama pikirannya? Karena dia merasakan kamu adalah belahan jiwanya. Ya, dia sekarang memahami setelah perjalanan spiritual, ikatan di antara kalian itu sangat-sangat magnetik. Magnetik itu tuh saling tarik menarik, ya. Dan dia telah melihat. Dia merasakan ikatan di antara kalian itu sangat-sangat ajaib, sangat-sangat magnetis, terasa sangat tarik-menarik ya. Dan dia mendapatkan begitu banyak petunjuk, arahan, firasat batin yang menandakan semuanya itu ke arah kamu. Oke? Please unblock me. Ya, that's me calling you from an unknown number. Tolong dong unblock aku ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang memblocking dia ya dengan alasan apapun itu. Dan dia itu berusaha menghubungi kamu dengan nomor lain. Jadi kalau ada nomor asing yang miss call, atau ada yang chatting kamu, atau ada account yang stalking kamu dari account yang kamu nggak kenal, itu kemungkinan besar dia ya. I beep up, I don't know what to say to you or how to make it right. Aku tuh sekarang berantakan, ancur-ancuran. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan ke kamu, atau bagaimana membetulkan situasi antara kamu sama dia. Jadi sangat
Mungkin ya, situasi ini cukup rumit sepertinya antara kamu sama dia, ya. Selain memang ada kalian itu beda prinsip, ya, sangat mungkin itu ada cycle. Jadi sangat mungkin ada pola-pola berulang yang terjadi, atau perilaku-perilaku dia, atau perkataan-perkataan dia yang terulang terjadi antara kamu sama dia. Yang mana mungkin membuat kamu sangat capek, ya, sudah mungkin mentolerir, mengerti, memahami, tapi masih diulang-ulang terus, ya. Illuminate, ya. Dia tuh seperti nggak tersadarkan gitu ya. Mungkin kesalahan dia bisa kayak selalu bohong, selalu ngilang, selalu menghadirkan orang lain atau gimana gitu ya. Kok kayak nggak sadar-sadar gitu. Jadi kamu tuh capek gitu ya. Dan dia sekarang bingung bagaimana ngebetulinnya. Karena kamu merasa kamu sudah berusaha untuk mengguidance, sudah berusaha untuk mengarahkan orang ini supaya lebih benar, supaya lebih lurus gitu ya bahasanya. Tapi kok kayaknya susah banget ya. Balik lagi ke yang lama. Obfuscate ya. Jadi akhirnya ngebuat kamu tadinya awalnya mau berusaha kasih dia pencerahan. Lihatlah gambarnya. Dari yang awalnya terbuka, mau kasih dia pencerahan, mau ngarahin dia gitu ya. Akhirnya sampai kamu akhirnya udahlah, kamu tutup mata dan kayak aku udah nggak bisa lagi melihat. Nah, karena situasi itu sekarang soul itu sun ya. Jadi situasi di antara kamu sama dia itu banyak sekali situasi yang memanas ya. Dan ada situasi water ya. Jadi banyak sekali mempengaruhi perasaan. Jadi situasi di antara kalian itu banyak yang emosional ya, perasaan naik turun, situasi yang memanas ya. Seperti jalan keluar yang nggak keluar gitu ya. I tried to replace you but it didn't work. It didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know it is divine. Aku mencoba untuk menggantikan kamu, tapi itu tidak berhasil ya, karena aku ternyata masih sangat jatuh cinta sama kamu dan aku berusaha untuk melawan perasaan itu ya, dengan berusaha mencari pengganti yang lain. Tapi akhirnya dia menyadari kalau ini memang sudah jadi takdiran semesta, aku sama kamu, kamu sama aku gitu loh. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang mau lepas dari kamu tuh sangat-sangat susah meskipun sudah berusaha mencari yang lain. Ya, seperti ujungnya selalu balik ke kamu. Karmic partner interference ya. Ada orang ketiga ini jelas ya, ada intervensi orang ketiga ya, yang membuat dinamika hubungan kalian jadi sulit ya. I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. Aku tuh sering banget bermimpi soal kamu terus-terusan gitu ya. Dan aku tuh benci kalau aku harus bangun karena itu sangat indah, terasa seperti di dimensi kelima ya, sangat nyata, sangat real gitu maksudnya ya. Jadi, nah mimpi itu juga sangat mungkin adalah sebuah petunjuk bahwa dia itu ya memang secara hati, batin terkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu ya. I didn't think you would walk away. Dan dia tidak pernah menyangka kamu akan pergi ninggalin dia. Jadi mungkin banget ya kamu yang tadi selalu udah bilang, akhirnya tutup mata dan menjauhi dia. I'm going to work a lot right now. I need space and time to gather my thought. Aku saat ini tuh bener-bener banyak banget yang harus aku lewatin ya. Makanya aku juga memilih menyendiri. Jadi ketika kamu menjauh, dia juga memilih menyendiri. Dan dia butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikirannya dia. Karena segala-segalanya tuh udah rumit, mumet gitu ya, complicated gitu. Jadi sepertinya banyak banget ya energi-energi perjalanan spiritual yang ngebuat dia belajar, sehingga dia juga butuh waktu untuk memahami dan memproses itu semua. I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today. Aku tuh kangen suara kamu, ketawanya kamu, bercandanya kamu, sentuhannya kamu. Dan perasaan itu sangat intens saat ini. Makanya di hati sama pikirannya ya sangat kamu banget ya. I'm tired of the silent treatment. I want to sit down and talk about this once for all. Dan aku udah capek banget nih, kita diem-dieman ya. Dia diemin kamu, kamu diemin dia. Dia pengen duduk dan membicarakan semua ini ya. Jadi ada energi dia tuh pengen bicara sama kamu, sangat kangen sama kamu ya, sangat kangen. Karena ada energi kerinduan yang sangat besar. Kenapa sangat kangen? Karena kamu salah satu tempat berlindungnya dia ya. Satu, dia bertahan ketika bersama dengan kamu. Dan sangat mungkin banget ada energi kamu juga bertahan sama dia ya. Kamu menjadi tempat yang menjadi support terbesarnya dia.
yang mungkin ingin dia lakukan ke kamu. Teman-teman, ini ada satu waktu ya, kalian tuh break, saling resting. Mungkin kamu istirahat, kamu juga capek, dia juga capek. Jadi saling healing masing-masing. Setelah energi break ini atau saling berdiaman ini, ada energi fire. Dia sangat mungkin sekali ingin bergerak ya ke arah kamu. Ada energi ingin bergerak. Karena ada energi Ace of Pentacles, dia sangat terpanggil ya, dia sangat terpanggil untuk bisa memberikan kamu yang terbaik ya. Salah satunya dia tuh kayak pengen menawarkan kembali sesuatu yang terbaik, yang berharga. Jadi ketika dia datang pun, yang dia tawarkan itu bukan cuman kesiapan hatinya, tapi kesiapan aspek lain. Salah satunya adalah finansial. Tadi kan karena Sora udah bilang, kalian berdua tuh ada punya sisi realistis, yang mana dia sadar kalau mau memperjuangkan hubungan ini ya harus dengan real dan nyata. Karena dia menyadari sudah terlalu banyak sekali pergerakan dia yang ujung-ujungnya membawa kegagalan gitu ya. Selama ini tuh dia banyak pergerakan dia itu gagal, gak berhasil ya. Sehingga dia sekarang sedang mencari cara mungkin ya untuk meyakinkan kamu, untuk bikin hubungan kalian berhasil lagi. Ada energi creativity. Creativity itu kan ide ya. Makanya dia banyak refleksi ke dalam gitu loh ya. Apa sih yang sebenarnya harusnya dia lakukan? Gimana sih harusnya perjalanan hubungan kalian? Bagaimana hati dia yang dia mau? Karena kalau enggak, balik pun akan hanya jadi hal yang toksik gitu ya. Kalau enggak benar-benar diusahakan ya. Karena dia menyadari ada sisi toksik atau sisi negatif. Pergerakan dia mungkin akan terasa lebih lambat ya, karena di sini juga dia ngerasa hubungan ini mungkin kamu tuh sudah sampai ke titik jenuh. Ya, jadi dia cuma bisa mengusahakan berpikir berbagai cara meyakinkan kamu, karena kamu juga sudah sampai di titik jenuh untuk mungkin mengerti, menoleransi dan memahami yang dia mau gitu ya. Tapi intinya dia berusaha menawarkan, tapi banyak dari kalian yang seperti tidak bergeming gitu ya. Gitu loh. Meskipun dia berusaha menawarkan apapun, hatinya lah, perasaannya. Oke. Masukan buat kamu apa? Stars. Teman-teman sebenarnya sangat ada potensi ya soal hubungan ini dan perasaannya dia ke kamu ya. Namun di sini kalian juga memang masih merasa butuh waktu untuk mencari tahu ya. Sepertinya masih ada harapan yang terpendam di kamu dan di dia. Dan ini juga sangat mungkin sekali dia itu masih ingin mencari tahu. Kamu juga maksudnya masih ingin mencari tahu ya. Orang ini itu beneran emang mau apa sih yang mau ditawarkan kembali? Karena sebenarnya secara simplicity itu sebenarnya hal yang kamu mau itu dalam tanda kutip sebenarnya simple ya. Mungkin dia bisa fokus, dia bisa setia ya. Abundance. Teman-teman banyak yang dari kalian mungkin berfokus sama finansial di sini. Ya banyak yang mengalihkan, udahlah Kak, aku fokus aja kerja buat diri aku sendiri. Tapi di sini ada Page of Swords, jadi sangat mungkin masih ada komunikasi. Jadi teman-teman mungkin sebagai pertimbangan nggak harus langsung kamu terima ya, tapi mungkin bisa bicara dulu lah setidaknya ya. Ada yang bisa diobrolin, ada yang bisa diomongin. Jadi kamu juga mungkin ada unek-unek, dia juga mungkin ada unek-unek. Paling tidak ada hal yang disampaikan lah ya. Open. Karena ini sangat mungkin banyak sekali faktor, keluarga juga sangat mungkin mempengaruhi, budaya ya, prinsip gitu ya. Jadi memang balik lagi juga ya, prinsip kamu apa awalnya, itu yang jadi pegangan kamu ya. Dan diskusilah dengan orang-orang yang memang kamu rasa berpengaruh ya. Tapi kalau di sini juga menandakan kartu Hierophant tuh perlu adanya ketegasan. Jadi kalaupun memang tidak mau balik ya sudah gitu ya, memang tegas, nggak mau balik, mungkin masih bisa sekedar berteman aja gitu ya. Tapi kalau memang tidak juga, nggak Kak Sora, aku tegas mau balikan untuk mengusahakan karena lah A I U E O gitu ya misalnya, ya silahkan juga ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau Sora di sini ada di kontrolnya, ada di kamu sih, karena dia cuma bisa datang untuk menawarkan kan gitu loh ya. Untuk kalian yang mungkin juga kepingin hatinya lebih tenang ya, cakra acenanya terhubung dengan cakra mata ketiga, silahkan dibeli gelang ametis kupu-kupu ini. Harganya 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Sudah Sora booster dengan energi healing sehingga menambah energi cinta kasih ya dalam memberi ataupun menerima. Khususnya untuk kamu yang sering mengalami mungkin perasaan seperti rasanya kurang disayang, kurang
cintai gitu ya, membantu kamu untuk grounding dan manifestasi positif ya. Dan juga ametis ini terkenal untuk menghilangkan rasa sakit baik secara spiritual ataupun secara fisik ya. Kupu-kupu lambang transformasi jiwa, cantik sekali karena dia produknya premium dan import ya. Ini yang aku pakai juga ametis, kamu bisa lihat nih, ametis saja banyak jenis, beda kualitasnya. Oke. Ini yang raw, yang ini yang udah dipolish ya. Di Tokopedia 285.000, dibeli selagi masih ada. Ini adalah size-nya itu adjustable, berhubung masih ada ya, karena nanti kalau dia sudah habis tidak bisa Sora PO-kan lagi. Teman-teman tolong diperhatikan ketika kamu membeli batu kristal itu bukan cuman, tolong jangan hanya diperhatikan warnanya aja gitu ya, karena setiap batu kristal itu ada fungsi. Jadi pertimbangan Sora ketika aku beli sesuatu itu nggak cuman karena kecantikannya ya. Kayak gini contohnya, kenapa kok pilihnya batu warna ungu ametis gitu ya. Kesannya kemana dan bilang katanya warna janda. Teman-teman, ametis itu warnanya naturalnya ungu, dan ungu itu adalah juga cakra yang berhubungan dengan cakra mata ketiga, warnanya keunguan. Jadi jangan disangkut pautin dengan identitas perjandaan lah kayak gitu loh ya, karena sebenarnya warna itu nggak punya identitas. Kita kan yang manusia yang memberikan identitas sama warna, dan ametis itu ada fungsinya gitu loh ya. Aku ngelihat dia dari segi fungsinya, bukan dari permaknaannya gitu ya. Walaupun memang makna secara simbolis kupu-kupu transformasi gitu loh ya, itu persimbolannya. Ini kan karena kepercayaan orang-orang. Kalau kamu di luar negeri itu nggak ada yang bilang warna ungu itu warna janda, nggak ada gitu ya. Coba lah main ke luar negeri, tanya teman kamu, ada nggak yang bilang warna ungu warna janda? Yang aku tahu sih nggak ada. Kalau dari yang aku punya teman-teman di luar, pernah keluar gitu ya, bukan sombong ya teman-teman. Jadi lihat fungsi batu itu dari fungsinya, bukan cuma dari warnanya. Memang warnanya dan kecantikannya itu menambah value dari segi estetika, tapi yang Sora utamakan adalah fungsi utamanya. Dan kenyataan yang menurut Sora warna ungunya sangat-sangat cantik. Nanti kalau kamu udah pakai di tangan kamu, itu sangat cantik. Yang udah beli boleh tulis di komentar, ini warnanya aslinya lebih cantik kalau kamu lihat di dunia nyata dan kamu pakai sendiri ya. Kalau mau beli segera ya, aku nggak tahu kapan video ini tayang ya, pasti nanti pas libur, pas 1 minggu hari raya itu akan libur, nggak ada pengiriman. Jadi mendingan beli sekarang biar cepat bisa sampai, biar cepat bisa pakai ya. Apalagi yang udah dapat THR ya. Mana THR-nya dibuang-buang buat apalah, beli-beli yang lain. Kalau ini kan ada fungsinya ya, teman-teman boleh lah ya disisihkan kalau mau beli. Bisa juga dijadikan hadiah atau untuk diri sendiri atau orang yang disayang. Segera ya tuh. Yang cowok kamu bisa banget beli untuk dikasih, atau kamu bisa dikantongin aja kalau nggak mau dipakai. Oke? Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi, untuk tahu jalanan hidup sendiri, chart Bazi itu seperti apa ya, silahkan. Oke? Lalu teman-teman juga di sini yang kepingin untuk dibacakan video YouTube seperti ini ya, kira-kira ada apa gitu ya di pembacaan kamu, karena kamu senang lihat kartunya diceritakan dengan jelas, boleh pesan paket video ya supaya lebih jelas juga teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa banget untuk kamu belajar baca tarot kalau mau ya, karena menaikkan skill diri sendiri ya. Daripada kamu galau, kamu bisa belajar terus, kamu bisa tolong diri kamu sendiri, dan kamu bisa tolong orang lain. Jadi nggak terus-terusan dibacain, itu juga boleh ya kalau yang terpanggil buat belajar. Taurus ya, Taurusnya ada 2, Aquarius, Virgo, Cancernya ada 2, lalu ada Gemini ada 2, ada Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Dan teman-teman yang kepingin di healing ya, mungkin ada teman-teman di sini yang kepingin untuk di healing ya, karena mungkin banyak luka kecewa, trauma. Guru Sora datang bulan depan ke Jakarta. Yang mau untuk di healing silakan daftar. Perawatan untuk disembuhkan, aku juga di perawatan. Aku udah ceritain di episode sebelumnya, entah di sini atau di channel sebelah ya. Terus teman-teman atau mau belajar sendiri juga boleh ya. Jadi gunakanlah dengan bijak kemampuan diri dan potensi diri ya. CEVSWKJHSBDELUNPLT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf.
Surah 2 akan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. Surah tunggu ya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. I love you as always. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.